Mas Anies confirm dukung Bang Dul sama Mas Pram Bang Dul ini Bang? Ya mendukung, mendoakan. Saya juga hadir di sini. Bang Japar sudah deklarasi. Masih adakah tanda-tanda yang engkau ragukan? Tapi yang jelas saya hari ini bersyukur anak Abah dan Ahoker bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul, dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak Abah, ada juga Ahoker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah debat terakhir pada Pilkada DKI 2024 semalam ternyata berakhir antiklimaks ya. Dimana di sini bisa dikatakan para loyalis Anies alias simpatisan Anies itu mereka total terjun dan mendukung pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Di antaranya adalah Sarin Hamid, Ges Khalifah, dan juga beberapa bisa dikatakan yang menjadi juru bicara dari Anies pada saat maju di Pilkada Gubernur DKI pada tahun 2017 maupun di Pilpres pada tahun 2024. Nah, hal ini ternyata menjadi pemacu rasa kesalnya PKS, di mana di sini akhirnya menjadi perdebatan di media ya. Nah, di sini ada artikel yang menarik yaitu di Detikcom, di mana dengan judul "Guys Balas PKS, kehadiran saya di debat wakili Anies, mereka masih gul." Nah, di sini dijelaskan kalau loyalis Anies Ges Khalifah menjawab PKS yang menyebut loyalis Anies akan berseberangan dengan Anies Baswedan jika mendukung PDIP. Ges menilai PKS sedang dilanda masih gul dan panikan. Jadi Bung Ges Khalifah ini itu dihubungi oleh tim detik.com, di mana mereka meminta pendapat dari mantan komisaris di Ancol ini untuk memberikan jawabannya mengenai ada tuduhan dari PKS bahwa siapapun yang mendukung Pramono maka mereka mendukung PDIP. Nah, Ges Khalifah di sini menjawab mereka PKS panik. 3 orang itu yang ada di acara debat, saya, Sarin Hamid, dan Tata Ujiati, yang lainnya Usama, Profesor Fikar, dan Billy. Juga Angga turun di stasiun TV. Kehadiran saya, Sarin Hamid, dan Tata Ujiati mewakili Anies, jadi bukan lagi personal saya, kata Ges saat hubungi. Nah, Ges juga memastikan kalau mereka itu para loyalis Anies mendukung Pramono itu murni mendukung Pramono, bukan karena mendukung PDIP. Jadi dia mengatakan kita mendukung Pramono dan Bang Dul. Kalau saya dan Sarin Hamid bukan loyalis Anies, maka siapa yang mereka maksud loyalis Anies? Intinya mereka masih gul, bersedih bahwa Anies dukung Pramono dan Nokarno. Kemudian Ges juga ada rasa keheranan di sini dengan PKS yang telah meninggalkan atau membuang Anies ya. Ges menyatakan mereka tetap ingin dapat dukungan Anies walau mereka terlibat dalam operasi jahat penjagalan Anies, kata Ges. Nah, jadi pernyataan PKS ini itu diutarakan oleh di sini Ahmad Mabruri ya, di mana dikatakan di situ loyalis Anies itu di Jakarta ya PKS dan kelompok keumatan. Mereka lah yang menjadi motor penggerak kemenangan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Mereka berhadapan dengan Ahok yang diusung PDIP. Kalau sekarang Anies mendukung PDIP, maka loyalis Anies poros keumatan dan PKS tentu akan berseberangan dengan Anies, kata Mabruri saat dihubungi. Mabruri juga mengungkit PDIP punya rekam jejak yang selalu berseberangan dengan Anies ketika masih menjabat Gubernur Jakarta. Dia menyebut PDIP yang selalu menjegal Anies. Nah, jadi kata Mabruri, rekam jejak PDIP di Jakarta mereka lah yang menjegal program Anies waktu jadi Gubernur Jakarta 2017 dan 2022. Dia pun menganggap sejumlah loyalis Anies yang datang di debat terakhir Jawa Timur kemarin hanya sebagian. Kalau di berita detik.com mereka menyebut loyalis Anies yang mana? Ya cuma 3 orang yang disebut di berita detik.com itu imbuhnya. Dan jadi di sini kita bisa dari berita ini kita bisa menilai kalau PKS ini ya bisa dikatakan aneh ya. Karena memang mereka itu tidak melihat kalau memang pada akhirnya mereka menjatuhkan pilihan kepada RK dan memberikan Suswono sebagai wakilnya, setelah itu membuang Anies terus mendukung Ridwan Kamil dan Suswono,
Apakah mereka tidak berpikir kalau Leanis Anies dan juga para simpatisannya, para pendukung Anies Baswedan tentu tidak akan lagi mendukung mereka. Ya mereka seharusnya sudah memperhitungkan ya. Jadi di sini kesannya tuh kalau diistilahkan udah putus dari pacar, tapi ngelihat pacar itu jalan sama orang lain, kita sakit hati. Dan jadi kira-kira seperti itulah PKS pada saat ini, dimana ya bisa dikatakan loyalis Anies ini udah pada move on dari PKS. Mereka berusaha untuk melupakan PKS dan tidak lagi mengenang masa-masa lalu. Nah jadi kalau PKS menganggap kalau pada tahun 2017 mereka mendukung Anies dan seharusnya saat ini juga mereka mendukung dari PKS, ya tentu salah juga, tidak bisa seperti itu. Itu bisa dikatakan ya pacar yang udah kita putuskan, terus kita tidak terima gitu loh, udah ngebayarin bakso, udah ngebayarin nonton, terus tidak terima dia berhubungan dengan pihak lain. Ya di sini dia bisa dikatakan mungkin benar kata Bung Ges Khalifah kalau PKS ini sedang masihgul. Mungkin kalau kekasihnya saat ini itu tidak lebih cantik dibanding perasaan mereka dengan Anies dulu mungkin ya. Jadi mereka menganggap kalau sebenarnya ya sosok Anies ini lebih seksi dibanding RK pada saat ini. Ya itu bisa dinilai karena memang dari survei-survei yang telah dikeluarkan oleh para penyurvei yang kredibel itu menyatakan kalau memang pada minggu-minggu ini suara dari RK dan Suswono terus menurun, sehingga akhirnya terjadilah persilangan di mana Pramono Anung dan Rano Karno yang pada saat awal-awal dulu itu hanya memperoleh suara hanya kurang dari 10%, kurang dari 40%, itu tiba-tiba sekarang menjadi tinggi. Itu tentu mengagetkan semua orang, dan banyak orang yang beranggapan kalau hal ini adalah dikarenakan memang para pendukung Anies yang kecewa ya dengan PKS, sehingga bukan hanya di DKI Jakarta imbasnya, jadi seluruh pendukung Anies Baswedan itu mereka punya jargon atau tagar yang sempat viral di media sosial, yaitu tenggelamkan PKS. Dan jadi PKS ini ya mungkin sekarang baru sadar diri ya kalau memang ancaman-ancaman seperti itu bukan hanya sekedar ancaman, tapi akhirnya sudah bisa dirasakan oleh mereka sendiri, di mana para simpatisan Anies dan para akar rumput dari PKS itu perlahan-lahan tapi pasti itu sudah meninggalkan partai yang dikenal sebagai partai kader itu gitu loh. Dan jadi itulah yang bisa kita berikan pada saat ini. Kita bisa lihat bagaimana keseruan dari Pilkada DKI dan juga di tempat-tempat lainnya, di mana di sini ada perlawanan ya terhadap PKS, dan perlawanan itu yang serunya itu bukan terjadi dari partai-partai lain. Kalau memang dulu itu PKS dan PDIP, sekarang ini tidak. PKS dengan loyalisnya sendiri, PKS dengan simpatisannya sendiri, di mana mereka itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan, dan entah mungkin sampai ke depannya apa mungkin seperti P3 atau akan bangkit lagi ya kita tidak tahu. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kami di Sunul Widen Project, jadi memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.